Nah, kalau saya lihat, The Fed ini sekarang lebih condong ke arah, data tenaga kerjaan, apa namanya, lebih condong ke sana dibandingkan dengan inflasi. Nah, jadi kalau saya lihat ya, lebih besar kemungkinan The Fed akan Mhm. menurunkan suku bunga di Desember ini, Mas. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rifan Kurniawan yang merupakan Indonesia Value Investor dan penasihat investasi. Kita akan langsung sapa saja. Pak Rifan, selamat pagi. Apa kabar, Pak? Mas David, kabar baik, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Rifan sudah meluangkan waktu di IDX Channel, Pak. Hari ini hari keempat kalau tidak salah di perdagangan Desember. Bagaimana Anda melihat laju penguatan indeks harga saham gabungan meskipun di hari kemarin berbalik melemah, Pak Rifan? Ya, jadi kalau kita lihat ini IHSG mungkin masih melanjutkan, laju positifnya ya atau, bullish, pattern-nya gitu ya. Karena, mungkin kalau kita lihat dalam 2 sampai dengan 3 bulan terakhir, pesimisme masyarakat nih, kalau saya lihat berubah menjadi optimisme. Ya, bukan hanya di pasar tapi juga di, real ekonomi kalau kita lihat dari, mulai apa, suku bunga yang juga, turun, The Fed juga bulan Desember ini diprediksi, turun ya, kemudian juga ada stimulus-stimulus dari, apa, pemerintah juga gitu ya. Nah ini, membuat, apa, animo ataupun ya mungkin bisa dibilang, optimisme ya dari pelaku pasar ini mungkin masih akan, berlanjut Mas David. Cuman mungkin yang mau saya soroti adalah kita sebagai investor juga tetap perlu berhati-hati ya dengan adanya potensi, untuk taking profit, potensi untuk membalikan arah gitu ya. Jadi, tetap kita harus bersiap di kedua skenario seperti itu Mas David. Baik, dengan laju indeks harga saham gabungan di awal Desember cukup positif, Pak. Meskipun kemarin melemah tapi tetap bertahan di level 8.600-an. Bagaimana Anda melihat di tengah momentum Desember ada Santarelli, kemudian juga window dressing. Bagaimana Anda melihat posisinya dengan memasuki hari keempat dan tinggal beberapa pekan lagi untuk mengakhiri perdagangan di Desember, Pak? Mengingat libur Natal dan Tahun Baru juga menggerus aktivitas perdagangan secara harian. Ya, jadi memang kalau kita bicara window dressing ini kan memang erat kaitannya, di bulan Desember ya. Tapi ya kalau kita lihat ya window dressing ini sebenarnya udah terjadi lebih dulu gitu loh. Karena, saham-saham juga banyak yang naik kan dalam beberapa bulan terakhir ya. Dan ya bulan Desember ini ya kalau kita lihat kemungkinannya memang masih melanjutkan, apa, laju bullish-nya gitu. Cuman memang ada beberapa saham gitu ya yang masih, tertahan ya, let's say misalkan tadi beberapa blue chip, kemudian juga Big Bang. Ini sepertinya memang belum mendapatkan, spotlight ya dari para pelaku pasar. Tapi kalau kita bicara, saham-saham lain ya, misalkan kayak, CPO, Gold gitu ya, dan beberapa, sektor lainnya, ini ya apa, banyak juga yang mendongkrak, IHSG Mas David, gitu. Baik, dari sisi persentase investor seperti apa, Pak? Dari domestik tampaknya cukup mendominasi nih, jika dibandingkan dengan investor asing. Biasanya perbankan memberikan kontributor terbesar, namun, saham-saham konglomerasi yang memang banyak dipegang oleh investor domestik dalam hal ini, tidak menahan laju ISG tetap mencatatkan rekor intraday dan penutupan tertinggi, Pak Ivan. Ya, ya. Jadi, memang saham-saham konglomerasi ini kan beberapa yang kemarin udah masuk ke dalam indeks terutama, indeks MSCI terutama ya. Ini kalau saya lihat didorong, dua-duanya ya. Jadi investor asing masuk, ini makanya kemarin di bulan, November itu ada sekitar 16 triliun, inflow ya kalau saya nggak salah ingat, melanjutkan dari momentum Oktober yang sekitar 14 triliun kalau saya nggak salah ingat juga. Dan, domestik pun yang tadinya juga banyak yang, belum masuk gitu ya ke pasar, ini juga, apa namanya, mulai masuk juga nih ke pasar. Karena kalau kita lihat dari segi, volume perdagangan di IHSG itu udah, meningkat juga cukup tinggi. Ini dua-duanya kalau saya lihat nih, ada kontribusinya Mas David Oke, gitu. baik. Jadi satu betul ke saham konglomerasi, yang kedua memang ini kalau misalkan kayak Big Bang gitu ya atau, blue chip itu memang masih menunggu, asing untuk mau masuk juga ke, saham-saham ini, Mas David. Baik, dari sisi sentimen global, Pak, data terakhir tadi Bursa Amerika masih ditutup menguat. Investor semakin yakin The Fed akan memangkas suku bunga acuan di pertemuan minggu depan. Mengingat data terakhir ini, data tenaga kerjanya masih mengalami pelemahan. Tapi di Jumat waktu Amerika Serikat akan merilis data inflasi PCE. Akankah ini akan menjadi batu sandungan nanti atau justru sebaliknya?
Ya, kalau kita lihat dari CME Fed Watch Tool ya, Mhm, di pertengahan November kemarin kan estimasi The Fed untuk menurunkan suku bunga tuh masih rendah ya. iya, Tapi kalau kita update lagi di awal Desember ini, 83% konsensus menyetujui atau sepakat bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga. Nah, ini kan memang kontradiktif ya. Satu sisi inflasinya naik, tapi di sisi lain data ketenaga kerjaan juga naik, dan data ketenaga kerjaan itu pun itu adalah data yang lagging loh, karena kan kita tahu mhm, bahwa bulan lalu itu kan sempat ada US government shutdown kan, jadi itu masih data September. Kalau misalkan nanti data Oktober kemungkinan lebih tinggi lagi. Nah, kalau saya lihat The Fed ini sekarang lebih condong ke arah data ketenaga kerjaan, lebih condong ke sana dibandingkan dengan inflasi. Nah, jadi kalau saya lihat ya, lebih besar kemungkinan The Fed mhm, akan menurunkan suku bunga di Desember ini, Mas Devi. Jadi it's a good it's a good inilah iya. decision maksud saya gitu. Baik, selanjutnya investor juga memperhatikan ini Pak Ivan, terkait juga dengan, calon pengganti dari Jerome Powell akan berakhir masa jabatannya. Dan calon ini, tadi sudah disampaikan juga ada informasi, cenderung lebih dovish, terkait juga dengan kebijakan suku bunga. Nah, investor akan melihat dampak tersebut dari pandangan Anda ketika memang, pilihan dari, Donald Trump ini memang akan menggantikan Jerome Powell, untuk ke depan dari sisi positifnya apa, kemudian juga dari sisi, negatifnya seperti apa? Jadi memang kalau Kevin Hassett ini tuh orang kepercayaannya Donald Trump nih, buat Iya, teman-teman yang mungkin tahu ya. Jadi kalau market tuh ngelihat sosok Kevin Hassett itu kayak Pak Purbaya gitu loh. Jadi gayanya itu memang lebih cowboy. Nah, jadi maksudnya Kevin Hassett ini kalau saya lihat punya potensi besar untuk menerapkan penurunan suku bunga yang lebih agresif atau lebih dovish tadi ya. Kalau misalkan nanti terpilih untuk menggantikan Jerome Powell sebagai gubernur The Fed. Nah, ini sejalan dengan visi Donald Trump yang memang menginginkan suku bunga itu serendah mungkin, karena kita tahu nih di zamannya Jerome Powell ya dibilang kan Mr. Too Late gitu ya. iya, Nah, dengan adanya si siapa Kevin Hassett ini ya kemungkinan akan lebih dovish gitu. Dan ya kebijakan suku bunga US yang kalau saya lihat akan diturunkan lebih dovish di eranya Kevin Hassett nanti, ini akan membuat kalau saya lihat justru investasi di US ini bisa jadi malah jadi kurang menarik sebenarnya Mas David. mhm, Sehingga mereka nih akan cenderung mencari pasar lain dengan imbal hasil yang iya, lebih menarik ya, karena mhm, kan tadi mungkin good-nya adalah ekonominya tumbuh, tapi di sisi lain kan return-nya jadi akan lebih kecil gitu kan. iya, Nah, jadi ini akan investor akan mencari pasar lain dengan imbal hasil yang lebih menarik, dan mudah-mudahan ya Indonesia dapat menjadi salah satu mhm. pilihan. Nah, cuman kan Indonesia ini harus membuktikan diri ya bahwa cukup menarik atau cukup seksi untuk dilihat di pasar global gitu. Makanya mudah-mudahan ya ekonomi kita bisa tumbuh ke 6% itu mudah-mudahan bisa tercapai. Seperti itu, Mas Devi. Baik, ketika, The Fed lebih dovish, Pak, apakah Bank Indonesia juga perlu menyesuaikan dengan, kondisi suku bunga di dalam negeri supaya kita tetap jadi pilihan begitu? Dengan spread yang posisi sekarang, posisi suku bunganya tidak berbeda jauh antara suku bunga Amerika Serikat dan juga Indonesia, Pak Ivan? Ya, nah memang Bank Indonesia pun juga saya lihat juga memiliki dilema ya. Satu sisi kalau misalkan spreadnya tetap tipis, artinya kan Mhm, ada potensi rupiah melemah. Tapi kan kita udah menghadapi spread tipis ini udah beberapa bulan lamanya, dan so far meskipun rupiah melemah, tapi melemahnya itu masih dalam tahap yang wajar. Nah, yang di sisi lain kita juga butuh inflasi nih, Mas David. Nah, iya, makanya kenapa dengan inflasi yang sekarang mungkin udah cukup oke ya kalau kita bandingkan mhm, dengan beberapa bulan sebelumnya bahkan sempat deflasi gitu. Tapi kalau saya lihat kita masih butuh at least 2 sampai 3 kali lagi pemangkasan suku bunga. Kalau mhm, kita ingat di 2022 itu kita ada di era suku bunga Bank Indonesia itu sekitar 3,75%, sekarang iya. 4,75. Kan artinya ya harusnya masih ada 2 atau 3 kali lagi ruang untuk pemangkasan suku bunga, dan I think kalau misalkan the Fed dovish ya Bank Indonesia akan mengikuti juga seperti itu. Baik, Pak Rifan, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan update posisi pembukaan di sesi pertama hari ini dan juga melihat terutama dari sisi fundamental saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.
Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan update terlebih dahulu posisi pembukaan perdagangan di sesi pertama untuk pagi hari ini. Indeks harga saham gabungan dibuka di zona hijau di 8.646,646 sementara level yang sedang dijajaki saat ini di 8.629,805 atau menguat di 0,21%. Intraday tertinggi meskipun baru 1 menit pasca pembukaan tadi sempat menyentuh di 8.650, intraday terendah di 8.623. Sementara saham-saham yang hari ini yang menjadi penggerak dari properti ada BKSL kembali melaju di 2,82%, UNTR juga menguat di 2,61%, dan selanjutnya ada FPNI menguat signifikan di 24% pemirsa. Kemudian juga ada True Call di mana call menguat di 16%. Sementara saham-saham yang hari ini menjadi pemberat kembali datang dari saham-saham konglomerasi ada Aman berbalik arah melemah di 1,15%, Ken juga tertekan di 4,22%. Kemudian Koin hari ini juga melemah di 1,69%, Medco hari ini juga melemah di 1,53%, emas juga tertekan di 1,22%. Sementara dari rotasi pergerakan sektoral pemirsa, sektor teknologi memimpin penguatan untuk saat ini, kemudian disusul oleh sektor industri dan juga energi. Finance tampaknya juga memberikan dorongan menguat tipis di 0,14%. Infrastruktur menjadi pemberat, melemah tipis di 0,03%, properti juga melemah di 0,12%, IDX Basic juga melemah di 0,13%. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di pembukaan sesi pertama pada pagi hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan selanjutnya kita akan coba lihat update dari pembukaan bursa Asia di hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa untuk dari data-data bursa Asia. Ya, ada indeks Nikkei menguat di 1,22%, STI juga menguat di 0,04%. Kondisi berbeda terjadi untuk Kospi dan Hang Seng, masing-masing mengalami pelemahan di 0,74 dan Hang Seng melemah tipis di 0,03%. Ya, dari update bursa Asia kita akan coba lihat posisi saham-saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama, dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dari properti ada SMRA direkomendasikan buy, kemudian juga ada MAPA direkomendasikan hold, DSNG juga direkomendasikan hold. Dari minyak mentah ada Medco direkomendasikan buy. Ada SMRA, MAPA, DSNG dan Medco, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rifan Kurniawan yang merupakan Indonesia Value Investor dan juga penasihat investasi. Pak Rifan, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Dari properti terlebih dahulu Pak, ada SMRA, Anda rekomendasikan buy. Tapi sebelum kita bahas dari sisi fundamental untuk SMRA Pak, bagaimana Anda melihat perkembangan sektor properti dalam beberapa waktu terakhir, di mana nampaknya Bank Indonesia cukup gencar memangkas suku bunga acuan, tapi nyatanya respon dari perbankan masih cukup telat nih Pak. Sampai saat ini juga Bank Indonesia sudah menyerukan kepada perbankan untuk menurunkan suku bunga sesuai dengan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Ya, jadi memang betul bahwa Bank Indonesia sudah memangkas suku bunga, tapi sejumlah perbankan belum menurunkan suku bunga kredit karena biasanya memang akan ada lagging 3 sampai dengan 4 bulan or even mungkin 5 bulan gitu ya setelah pemangkasan suku bunga. Jadi biasanya bank itu ketika bank sentral mengumumkan pemangkasan suku bunga, biasanya suku bunga deposito itu langsung turun saat itu juga. Tapi untuk suku bunga kredit ini biasanya akan ada lagging nih Mas David dan teman-teman. Bisa 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu kan. Jadi ini memang hal yang wajar. Nah, memang it's about time ya, jadi tinggal menunggu waktu suku bunga akan turun. Tapi kalau saya lihat properti itu nggak bisa hanya sekedar suku bunga turun kemudian properti bangkit gitu. Kenapa? Karena orang itu kalau misalkan mau beli properti itu butuh keyakinan, butuh ketenangan bahwa ekonomi akan baik.
gitu. Nah, kalau kalau misalkan nih suku bunga turun tapi ekonomi ke depan tidak dilihat tidak baik gitu ya. Nah, ini akan susah juga. Nah, cuman kalau saya lihat ya dengan misalkan sekarang indeks keyakinan konsumen IKK ke 120, kemudian Pak Purbaya juga menyerukan bahwa 2026 ekonomi Indonesia 6%. Nah, ini kan ada ekspektasi bahwa ekonomi akan baik ke depannya. Hmm, Nah, orang itu harusnya itu biasanya akan lebih cenderung untuk lebih berani untuk mengambil kredit. Nah, cuma yang saya lihat adalah eh apa namanya daya beli ini akan bagi dua nih Mas David. Jadi ya, ada yang menengah atas tapi menengah bawah. Nah, yang saya lihat akan tetap resilient di ke depan itu ya menengah atas tadi karena ya lebih mungkin cash flow-nya lebih oke. lebih teratur gitu ya gitu. Nah, jadi kalau saya kenapa pilih mungkin ke SMRA-nya itu adalah karena SMRA ini lebih banyak menyasar segmen menengah dan menengah atas gitu. Nah, jadi sebagian besar unit propertinya itu dibanderol dengan harga di atas 2 miliar rupiah gitu. Dan SMRC juga termasuk emiten yang didukung atau mendapatkan manfaat dari kebijakan Hmm. PPNBTP yang diperkirakan akan kontribusi signifikan karena sekitar kalau saya nggak salah ingat itu sekitar 40% dari marketing salesnya si SMRA ini gitu. Nah, kemudian selain itu penurunan suku bunga yang diantisipasi juga diharapkan ini mampu kembali mendongkrak kinerja SMRA dan ya berdasarkan valuasi saat ini juga SMRA masih salah satu yang memiliki valuasi yang menarik lah ya dibandingkan dengan emiten properti lainnya. Kurang lebih seperti itu, Mas Baik, David. itu analisis fundamental dari sisi pertimbangan ya Pak, karena Ya, PBV-nya masih di 0,56 kali, masih di bawah 1 kali ini dibandingkan tadi dinyatakan dengan saham-saham properti lainnya. Anda rekomendasikan buy Pak, untuk SMRA saat ini ya. menguat di 0,52% di 388. Buy di level berapa Pak dengan posisi pembukaan hari ini? Ya, kalau saya lihat at least as long as kita bisa dapat harga di bawah 400 itu udah Mhm. good buy menurut saya. Jadi kayak di 388 sekarang pun it's still a good buy ya karena kalau kita bicara margin of safety dari SMR ini masih 40% lah at least ya. Mhm. Gitu. Dengan target terdekat ada tidak Pak? Mungkin kalau saya lebih ke target mid to long term ya. Jadi Iya. mungkin 6 sampai 12 bulan ke depan itu harusnya bisa di 600 atau 700 rupiah per lembar saham itu sangat possible kalau menurut saya. Baik, sampel yang pertama dari properti ada SMRA, posisi saat ini mengalami penguatan ke 388 dan bergerak flat di 386. Ambil posisi di 380-an atau posisi saat ini juga tidak masalah. Kemudian juga target price-nya tadi juga disebutkan untuk jangka menengah dan panjang untuk bergerak di atas level 400-an. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Rifan, kita beralih ke saham pilihan kedua Pak, ada MAPA. Tapi Anda lebih Ya, rekomendasikan Hall ini. Mungkin kita ya, ke fundamental terlebih dahulu Pak, perkembangan ya, MAPA terkini, sehingga ya. juga menambah informasi kepada para pemirsa EDIC Channel untuk MAPA. Ya, jadi MAPA juga kurang lebih sama ya. Kalau SMRA tadi kan juga menyasar segmen menengah ke atas. Nah, MAPA ini kan juga emiten retail ya, Iya, yang menyasar segmen menengah atas gitu. Nah, saya lihat ini MAPA sebenarnya secara fundamental ya mereka terus ekspansi ya dengan membuka gerai-gerai baru gitu. Nah, yang saya lihat penjualan ini bukan hanya bertumbuh dari ekspansi, tapi juga dari gerai-gerai lama atau mungkin kita kenal dengan SSSG, Same Store Sales Growth yang di tahun ini itu tumbuh 5%. Nah, bukan angka yang jelek untuk ukuran retail ya, karena hal ini artinya ya produk-produk atau brand dari MAPA ini masih diminati oleh masyarakat. Meskipun kita tahu di 2025 ini daya beli melemah. Nah, what if kalau misalkan what if yang tadi saya katakan indeks keyakinan konsumen ini meningkat, orang akan lebih cenderung untuk konsumtif, lebih mudah untuk spending. Nah, biasanya segmen retail yang menyasar tadi menengah ke atas ini akan diuntungkan nih kalau saya lihat Mas David. Itu mhm, kenapa saya memilih atau merekomendasikan MAPA juga gitu ya. Ya, cuman memang karena margin of safety-nya ini saya lihat nilai intrinsiknya MAPA itu ada di kisaran 850-an dan iya, harga sekarang di 315 masih oke, cuman mungkin teman-teman investor nih harus hitung harus lebih hati-hati
dengan entry point-nya gitu. Makanya kenapa tadi saya lebih rekomendasikan untuk hold. Jadi kalau misalkan yang let's say misalkan udah pegang di harga yang cukup bottom gitu ya, misalkan di bawah 500 di bawah 600 gitu ya atau di 530-an itu masih bisa hold gitu. Tapi kalau di Mhm. area 700 itu mungkin perlu agak hati-hati dalam timing masuknya. Dan terakhir mungkin karena kita sebentar lagi akan masuk ke dalam momen Nataru ya. Iya. Nah, ini juga momen yang biasanya juga akan menjadi musim panen lah Mhm. ibaratnya untuk emiten retail seperti itu, Mas Baik, David. saham pilihan yang kedua ada MAPA update terbaru hari ini bergerak flat di 720, tadi sempat menguat ke 725, dan tadi disampaikan ketika ambil posisi di 500 atau sudah masuk lebih direkomendasikan hold, tapi bagi yang masih belum direkomendasikan untuk MAPA sebelum menembus di atas level 800-an tadi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Pak Rifan. Ada DSNG, Anda juga Ya, rekomendasikan hold? ya, betul. Jadi DSNG ini memang salah satu pilihan saham CPO yang saya Iya. bilang ideal lah ya, karena Mhm. memang dalam 1 tahun terakhir harga sahamnya udah 50% naik, 3 tahun terakhir bahkan mungkin udah 180% naik gitu ya. Mhm. Tapi apa pertumbuhan dari DSNG ini dibandingkan dengan emiten CPO lainnya, salah satu yang menurut saya cukup spektakuler gitu. Betul. Nah, tapi kedepannya kalau yang saya lihat ya, DSNG ini kan emiten yang memang fokus pada upstream CPO. Nah, saya melihat bahwa harga CPO itu tetap akan mengalami kenaikan harga, Mas David. At least mungkin 6 bulan ke depan, kalau yang saya lihat harga CPO ini akan tetap ada di level tinggi. Nah, hal ini didasari oleh minyak nabati yang kalau menurut saya ini akan terus naik. Mhm. Kemudian juga ada implementasi 50 dan Benar. ya kan, dan produksi sawit yang diproyeksi akan tumbuh secara moderat di tahun 2026. Nah, jadi kalau saya lihat nih ASP atau average selling price dari DSNG ini berpotensi untuk naik juga di tahun 2026. Nah, selain itu, DSNG juga merupakan salah satu pemain CPO yang memiliki efisiensi yang cukup baik ya. Kita Iya. bisa lihat dari rasio ada oil extraction rate, kernel extraction rate. Jadi Mhm. yang di atas 20% ya ini artinya DSNG ini salah satu emiten yang efisien seperti itu. Nah, cuman kenapa hold? Karena again mungkin kalau saya taksir untuk nilai intrinsiknya itu saat ini ada di sekitar 2000-an, Mas David. Nah, Iya. makanya kenapa sekarang kalau di 1700 ya masih ada potensi upside, tapi udah mulai agak terbatas. Nah, jadi mungkin again kalau misalkan teman-teman ada yang udah mungkin ambil dari 1000-an atau di bawahnya, ya sekarang masih bisa ada potensi upside gitu ya, jadi masih bisa hold. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman yang baru mau masuk di 1700-an nih ya mesti agak hati-hati Mhm. seperti itu. Baik, berbicara terkait dengan saham-saham berbasis CPO, Pak, ini juga cukup menarik, di mana di tengah perlambatan ekonomi global, sentimen negatif global, itu kinerja dari beberapa emiten itu cenderung mengalami penurunan. Tapi di kinerja dari saham-saham berbasis CPO per kuartal ketiga di 2025 tampaknya ini juga tidak terpengaruh sepertinya. Apakah ini juga menjadi salah satu alasan, Pak Ivan? Singkat saja, Pak. Ya, jadi memang kalau CPO itu kan kontrolnya ada di tangan kita. Mhm. Indonesia kan produsen terbesar CPO, jadi kontrol itu ada di tangan kita. Kita mau produksi banyak bisa, kita mau produksi sedikit juga Iya. bisa. Nah, kenapa harganya tetap tinggi? Karena kalau based on data terakhir di September ya yang saya Mhm. dapat, itu stok kita itu hanya sekitar 2,5 juta ton. Nah, artinya Iya. angka ini relatif lebih rendah kalau misalkan dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya di sekitar Baik. 4 juta ton. Nah, jadi harga akan tetap tinggi kalau saya lihat, Mas David. Oke, baik. Terakhir singkat saja, Pak, untuk Medco. Ya, Medco saya rekomendasinya baik gitu ya. Meskipun Mhm. memang kita tahu bahwa di 2025 ini kinerja Medco kurang begitu baik ya. Tapi sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam, penyebab dari turunnya laba bersih Medco ini karena kerugian dari entitas asosiasinya yaitu Aman Mineral. Nah, Mhm. jadi pendapatan Aman ini kan anjlok karena smelternya belum beroperasi Iya. dan ya tidak bisa ekspor tembaganya ya kan. Nah, tahun depan ini kalau saya lihat nih harusnya Aman udah bisa mulai beroperasi. Nah, jadi kalau misalkan Aman bisa beroperasi, ya maka saya lihat nih kinerja Medco juga akan terdongkrak cukup signifikan gitu. Nah, jadi if ini ada kondisi ya, kalau misalkan Aman Mineral ini bisa beroperasi di tahun Oke. depan, ya maka kinerja Medco akan terdongkrak. Tapi kalau disclaim kalau misalkan ternyata tertunda ya atau Iya. tidak bisa beroperasi, ya itu mungkin harganya masih belum bisa bergerak seperti itu, Mas Baik, David. Pak Ivan, waktu kita cukup terbatas, tampaknya pembahasan tadi mengakhiri.
kebersamaan kita untuk kali ini. Ada 4 saham tadi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Pak Ivan, terima kasih sekali lagi, sehat selalu Pak. Thank you Mas David, thank you teman-teman IDA Channel, sampai jumpa. Baik, ada Bapak Rifan Kurniawan yang merupakan Indonesia Value Investor dan penasihat investasi.